Om Swastiastu. Halo sahabat geografi, kembali lagi bersama Ibu Ima Dinawati. Hari ini kita akan belajar tentang wilayah persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang ada di Indonesia, serta pengelolaan dengan pembangunan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, baik itu di bidang kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Nah, dalam hal ini, pengembangan sumber daya kita harus memperhatikan berbagai aspek agar sumber daya yang kita miliki ini dapat kita kelola secara berkelanjutan. Bukan hanya dinikmati untuk generasi sekarang saja, namun untuk anak cucu kita di kemudian hari. Nah, sekarang yuk kita simak dulu video tentang hujan tropis yang ada di Indonesia. Kita bahas pertama itu adalah tentang sumber daya kehutanan. Sesuai dengan namanya, hutan hujan tropis adalah hutan yang terletak pada wilayah tropis dengan garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Hutan hujan tropis dapat dijumpai hampir di sepanjang garis khatulistiwa, tepatnya di Asia, Australia dan Papua Nugini, Afrika Tengah, Afrika Barat, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Sesuai dengan namanya, hutan hujan tropis adalah hutan yang terletak pada wilayah tropis dengan garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Hutan hujan tropis dapat dijumpai. Nah, hutan tropis Indonesia tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Dengan ciri-ciri tumbuhan heterogen, berdaun lebat, memiliki udara yang lembab, curah hujan yang tinggi, sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan, dan ditumbuhi lumut sebagai penutup lahan. Hutan tropis di Indonesia itu tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Selanjutnya yaitu tentang hutan musim. Nah, hutan musim ini adalah hutan yang ditumbuhi oleh tumbuhan yang heterogen. Contohnya hutan jati dan hutan pinus. Hutan ini memiliki ciri-ciri yang menggugurkan daun pada musim kemarau, pohonnya tidak rapat. Nah, persebaran wilayah hutan tropis ini adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, selanjutnya itu adalah hutan sabana. Hutan sabana yang ada di Indonesia terletak di Nusa Tenggara dan Madura. Nah, ciri-cirinya itu adalah wilayahnya tersebar itu adalah wilayah rumputan yang diselingi oleh pepohonan, memiliki curah hujan yang rendah dan wilayah ini berkembang dalam bidang peternakan. Nah, di sini wilayah-wilayah Nusa Tenggara dan Madura biasanya mereka mengembangkan wilayahnya itu adalah peternakan sapi dan kambing. Nah, selanjutnya yaitu adalah hutan mangrove. Hutan mangrove yang ada di Indonesia itu sangat memiliki manfaat yang sangat besar. Nah, hutan ini memiliki akar penyangga sehingga dapat menahan abrasi yang diakibatkan oleh air laut. Nah, hutan mangrove ini terdapat di dataran rendah pantai Sumatera, pantai Jawa bagian utara, dan perairan pantai Pulau Bali. Nah, selanjutnya selain itu juga ada di pantai Kepulauan Riau. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke pertambangan. Tadi kita sudah menyelesaikan tentang sumber daya kehutanan. Selanjutnya kita itu adalah ke sumber daya tambang. Nah, ini adalah peta persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Nah, di sini akan terlihat di mana saja sih persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Contohnya di sini adalah yang warnanya hitam berada di pinggiran Sumatera ini, itu adalah
minyak bumi. Minyak bumi yang ada di Indonesia sebagian besar banyak terdapat di wilayah Indonesia, yaitu di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Selain itu juga ada di wilayah Kalimantan Timur. Nah, selain itu juga ada di Sorong ya, di Papua. Juga ada minyak bumi. Selanjutnya itu adalah emas. Emas juga terdapat banyak juga ada di sekitaran sini. Di Jawa juga ada dan di Papua. Nikel juga ada banyak terdapat di Sulawesi. Batu bara juga ada di wilayah Kalimantan, di Sumatera bagian selatan ya. Dan di mana ini? Sulawesi juga ada. Nah, di Kepulauan Natuna ini adalah banyak yang sekarang diperebutkan oleh Malaysia, itu adalah dia itu menyimpan barang tambang berupa minyak bumi. Lanjut lagi, kita akan mendengarkan bagaimana cara mendulang emas. Tapi di sini ada dua ya, yaitu yang pertama yaitu mendulang emas. Iya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi ke cara mendulang emas dengan cara Batuan biji yang sudah diruntuhkan kemudian siap diangkut menuju proses pengolahan. Nah, di belakang saya ini adalah drop point. Ini tempat yang ditambang dengan diledakkan. Hasilnya adalah batu-batu seperti ini. Namun, yang lucu adalah justru yang berwarna emas ini ternyata tidak mengandung emas. Mereka sebutnya pengotor. Dalam bahasa Indonesianya kirit. Sedangkan warna-warna biru inilah yang high grade, yang ditambang, yang hasil yang bisa dijual karena juga mengandung tembaga dan juga emas. Bornit. Batuan biji yang sudah diruntuhkan kemudian siap diangkut menuju proses pengolahan. Nah, di belakang saya ini adalah drop point. Ini tempat yang ditambang dengan diledakkan. Hasilnya adalah batu-batu seperti ini. Namun, yang lucu adalah justru yang berwarna emas. Nah, selanjutnya upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan yang pertama itu adalah pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan. Selanjutnya, membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan. Yang ketiga, membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak pada rakyat. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Selanjutnya kita lanjut ke potensi sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan laut, juga menjadi tempat hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha. Nah, di sini adalah wilayah-wilayah yang memiliki kepulauan dengan wilayah kepulauan terbesar, yaitu wilayah Indonesia, Papua Nugini, dan Madagaskar. Ya. Nah, selanjutnya di sini juga terlihat pusat bisnis perikanan, pelayanan, dan pariwisata. Itu terdapat juga di wilayah ini. Ya, nah 54% protein hewan nasional berasal dari ikan. Penduduk miskin bergantung dari laut. Nah, itu ya. Kita akan tentang potensi laut yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, penyelaman ekosistem laut dunia memerlukan kerjasama yang kuat antar negara untuk bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan lingkungan agar bisa mewujudkan laut yang sehat untuk membangun keberlanjutan. Bagi Indonesia, menyelamatkan laut dunia harus dimulai dengan kebijakan yang tepat dan pas, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di antaranya dengan yang pertama, menerapkan kawasan konservasi perairan laut. Yang kedua, mengarahkan semua aktivitas berbasis kelautan. Yang ketiga, meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir. Yang keempat, kesehatan laut dan ekosistem pesisir dengan penguatan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke sumber daya pariwisata. Hai Sobat Wisata, kinerja pariwisata Indonesia terus bergerak maju. Dalam 5 tahun terakhir, pencapaian Kementerian Pariwisata diakui secara nasional maupun global. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index yang dirilis oleh World Economic Forum melesat. Peringkat 70 di tahun 2013 menjadi 40 di tahun 2019 adalah sebuah angka pencapaian yang menjadikan Indonesia semakin layak diperhitungkan. Menurut data World Travel and Tourism Council, pertumbuhan Nah, selanjutnya, perkembangan pariwisata yang sungguh luar biasa dengan income yang menjanjikan bukan. Nah, Badan Pariwisata Berkelanjutan Dunia terdapat 4 pilar utama dalam pembangunan dunia. Yang pertama, pengelolaan destinasi pariwisata. Yang kedua, pemanfaatan ekonomi masyarakat lokal. Yang ketiga, pelestarian budaya bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah pelestarian lingkungan. Nah, namun kini dengan adanya COVID-19, pariwisata Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Semoga pandemi ini segera berlalu dan wisatawan mancanegara kembali lagi menikmati keindahan alam Indonesia dan keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, demikian video pembelajaran Ibu ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih dan Om Santi.